Halo, hai, balik lagi dengan Nur Sabah di sini dan di video unboxing kali ini ada yang sedikit spesial. Nggak hanya HP-nya aja yang spesial, tapi posisi kameranya juga sekarang agak sedikit spesial karena tepat berada di atas apa yang akan kita unboxing sekarang. Dan posisi ini biasanya disebut dengan overhead karena benar-benar 180 derajat ya menghadap ke apa yang akan kita unboxing sekarang. Dan posisi overhead ini nggak kayak video-video sebelumnya yang masih menggunakan tripod. Jadi nggak ada yang menghalangi sekitaran sini ya. Jadi kali ini saya bisa lebih bebas lagi untuk unboxing HP-nya. Dan yuk, mari kita langsung saja unboxing si Xiaomi Mi 10 ini. Dan untuk di bagian depannya ini kalian bisa lihat di sini ada stiker thumb yang ini nempel di plastik karena ini saya beli dari Erafone ya. Langsung saja kita buka dulu si plastiknya agar nggak ngalangin. Nah, kan jadi agak kelihatan lebih jelas dan di bagian depannya ini kalian bisa lihat ada angka 10, kemudian di sini ada stiker garansi resmi Xiaomi, kemudian di sini ada logo Mi, kemudian di bagian bawahnya ini tertulis 5G dan di bagian bawahnya lagi terdapat tulisan 5G connectivity will vary based on local operator capability. Jadi untuk konektivitas 5G-nya tergantung dari operator capability-nya ya. Kemudian di bagian kanan dan kirinya ada tulisan Mi 10 dengan tulisan kecil di bawahnya yaitu with easy access to the Google Apps you use most. Jadi kayaknya ini benar-benar nyindir brand sebelah ya, yaitu Huawei. Dan di bagian belakangnya ini kalian bisa lihat beberapa bagian yaitu Mi 10 untuk tipenya. Kemudian di sini ada beberapa fitur utama seperti Snapdragon 865, kemudian kamera 108 megapiksel quad kamera dengan 8K video recording. Kemudian di sini ada 90 Hz 6,67 dot display dengan True Color. Ini untuk ukuran layarnya jadi 6,67 inch ya. Kemudian di sini juga dual speaker system for cinematic audio. Jadi untuk speakernya sudah stereo. Kemudian di sini untuk pengecasannya sudah menggunakan 30 watt dan 30 watt wireless fast charging dengan baterai 4780 mAh. Dan apa saja yang ada di dalam Mi 10 ini ialah Mi 10, kemudian adapter, kemudian kabel USB Type-C, kemudian alat SIM ejector, panduan penggunaan, kartu pernyataan garansi, hard case, kemudian terakhir headphone adapter ya, Type-C to 3,5 mm. Dan sisanya di sini bisa kalian lihat ini warnanya twilight gray dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Dan di sini impor ya. Jadi ini barang impor dari Cina, bukan yang diproduksi di Indonesia. Jadi untuk TKDN dari Mi 10 ini ya TKDN software ya, bukan hardware. Oke, langsung saja kita unboxing sekarang. Di sini biasanya untuk Xiaomi terdapat satu buah box lagi yang isinya pasti berisi SIM ejector, sudah pasti. Kemudian di sini ada hard case dan buku panduan dan garansi. Dan di sini bisa kalian lihat, terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi dari Alvinse. Oke, lanjut, dan ini dia si hard case-nya berwarna bening. Oke, kemudian kita akan lanjut ke unit HP-nya. Ini dia, kita akan simpan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjut apalagi yang ada di dalam boxnya. Yang pasti di sini harusnya sih ada charger 30 wattnya ya. Kita akan coba lihat. Di sini output dari chargernya 5 voltase 3 ampere, kemudian 9 voltase 3 ampere. Kemudian di sini juga ada 20 voltase 1,35 ampere dan terakhir 10 voltase 3 ampere. Jadi ini udah support 30 watt ya. Kemudian di sini ada adapter ya, jadi port audio ke USB Type-C dan satu buah kabel data yang sudah Type-C. Oke. Dan tidak ada apa-apa lagi di dalam boxnya, langsung saja kita ke HP-nya. Dan di sini juga terdapat beberapa fitur utama yang sudah dituliskan di boxnya ya. Ini maaf untuk plastiknya agak sedikit lecek karena udah di re-unboxing ya. Oke. Dan ini dia tampilan awal dari Xiaomi Mi 10.
Untuk build quality-nya sih saya nggak akan meragukan lagi ya, karena ini adalah flagshipnya Xiaomi. Dan feel ketika digenggam tuh benar-benar mantap, nggak ada ujung-ujung yang tajam atau mengganggu. Karena di bagian belakangnya ini curve dan di bagian depannya juga curve ya, jadi pas dipegang itu benar-benar nyaman banget. Nah, untuk bagian belakangnya ini terdapat 4 buah kamera ya, atau quad kamera. Yang utamanya itu 108 megapiksel, kemudian yang keduanya itu 13 megapiksel ultra wide, kemudian yang ketiganya 2 megapiksel untuk makro, dan terakhir 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan di sini juga ada True Tone LED flash ya, jadi ada dua warna LED, warna kuning dan warna putih. Dan untuk bagian bawahnya terdapat logo Mi, kemudian di bawahnya ada 5G ya. Jadi HP ini benar-benar sudah support 5G. Hanya tinggal menunggu waktunya saja sebetulnya untuk di Indonesia ya. Kemudian di bagian depannya ini terdapat satu buah kamera yang di bawah layar. Di sini ada earpiece. Kemudian di bagian samping kanan di sini terdapat tombol power dan volume rocker. Garis antena di bagian atas dan bawahnya. Kemudian di bagian atas terdapat mikrofon, kemudian garis antena juga, dan di sini ada IR blaster. Kemudian di bagian sini ada lubang yang cukup gede ya, kayak speaker grill, karena ini sama ya, sama persis sama yang di bawah. Karena ini sudah menggunakan dual speaker. Kemudian di samping kiri nggak ada interface apapun, hanya ada garis antena 2. Kemudian di bagian bawahnya terdapat garis antena 2, kemudian di sini speaker, kemudian di sini mikrofon, dan di sini di bagian tengahnya ada port USB Type-C, kemudian di bagian sini ada slot SIM card ya. Untuk slot SIM cardnya sendiri di sini hanya tersedia satu SIM card ya, tapi dengan bentuk yang seperti ini agak sedikit aneh karena di sini seharusnya bisa muat 2 SIM card. Setelah mencari-cari info, ternyata Xiaomi versi Indonesia dan versi global ini ternyata sebetulnya bisa support dual nano SIM. Kita hanya tinggal membeli lagi saja si SIM tray yang sudah support dual nano SIM, kemudian merubah ROM bawaan dari Mi 10 ini ke versi MIUI.EU atau versi Cina ya. Dan untuk dual SIM cardnya nanti akan otomatis aktif sendiri. Dan ini dia tampilan awal dari Xiaomi Mi 10 yang masih menggunakan MIUI 11. Untuk interface-nya sendiri nggak ada yang berbeda dari HP Xiaomi lainnya. Dan di sini untuk aplikasi bloatware-nya terdapat beberapa aplikasi seperti Amazon Shopping, Shopping, kemudian video, LinkedIn, Babe, AliExpress, Detikom, kemudian di sini ada Blibli dan Lazada. Dan untuk aplikasi Google-nya di sini hanya ada beberapa ya, seperti Chrome, Play Store, Assistant. Kemudian di sini ada Google Apps, Gmail, Maps, YouTube, Google One. Dan sisanya nggak ada sih. Dan kita akan coba masuk ke bagian menu setting. Di sini about phone-nya masih menggunakan MIUI 11, kemudian Android 10. Kemudian di sini storage-nya benar 256 GB. Dan kita akan coba cek apakah ada sistem update-nya. Tidak ada untuk sekarang, dan untuk sekarang di sini masih mentok di versi MIUI 11.0.4.0. Oke, kemudian di bagian menu ini tidak ada yang asing sepertinya. Yang saya temuin berbeda mungkin ada di bagian sini ya. Jadi dia sudah support reverse wireless charging. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, kita bisa berbagi daya dengan HP lain yang sudah support wireless charging juga. Dan untuk layarnya ini dia sudah menggunakan layar 90 Hz. Kita juga bisa men-set ke 60 Hz untuk menyimpan daya lebih banyak lagi. Kemudian di sini ada juga dark mode yang sudah ada di hampir semua seri MIUI 11. Kali ini kita akan coba fitur kameranya ya. Kita akan coba foto-foto dulu. Kita juga akan coba untuk mode ultra wide-nya. Oh, jadi kita akan coba foto biasa dulu, kemudian ultra wide. Ini adalah foto biasanya, kemudian ini adalah foto ultra wide. Kita akan coba foto dengan 108 megapiksel.
Kemudian kita akan foto dengan mode biasa. Untuk mengakses lensa makro, kita hanya tinggal klik bagian yang ada gambar bunganya ini, otomatis menggunakan mode makro. Dan untuk mode makronya ini ternyata sudah support autofocus ya. Kita akan coba fotokan lagi. Cuma ya itu dia, sayangnya untuk lensa makro ini masih menggunakan sensor 2 megapiksel. Dan lensa makro dengan resolusi 2 megapiksel itu menurut saya hanya sebuah gimmick ya. Karena saya lebih membutuhkan kamera tele 2 kali optical zoom atau bahkan 5 kali optical zoom. Dan di sini nggak ada. Oke, kita akan coba kali ini untuk selfie-nya. Oke, dan portraitnya. Dan ketika kalian menggunakan Mi 10 untuk bermain PUBG, kalian bisa setting rata kanan banget. Yaitu settingan HDR dan ekstrim ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. HDR ekstrim. Dan untuk frame rate-nya ini sangat stabil sekali. Mengingat untuk game PUBG sekarang ini sudah mulai sedikit lebih berat lagi. Dan saya bermain di Redmi K20 Pro saya juga sudah mulai terlihat patah-patah, tapi di Mi 10 kali ini sangat benar-benar mulus sekali. Dan untuk gyronya ini benar-benar sangat smooth dan mulus banget. Tuh bisa kalian lihat sendiri di sini mataharinya sangat silau. Dan saya nggak dapat senjata. Oke, kita skip. Kesan pertama saya terhadap Mi 10 ini sangat sesuai ekspektasi ya, karena layar 90Hz, kemudian Snapdragon 865 yang sangat kenceng, buat pakai main PUBG itu sangat mulus sekali. Kemudian di sini yang saya sadari ada fitur lagi yaitu reverse wireless charging yang belum bisa saya coba. Dan hal menarik yang baru saya temui di Mi 10 ini adalah vibration-nya yang benar-benar terasa fleksib. Jadi ketika kita menghapus recent apps, kita akan merasakan getaran yang nikmat banget, tapi ya itulah getaran HP-nya ya, bukan getaran yang lain. Dan itu saja mungkin untuk video unboxing kali ini dan first impresi dari saya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini agar channel ini semakin terus berkembang. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.